Ada lagi kalau misalnya terjadi luka sehingga ada organ yang keluar, misalnya di usus, ya, terjadi tusukan, ya, ususnya terburai keluar. Gunakan plastik yang bersih, ya, gunakan plastik yang bersih. Misal ini adalah organ yang keluar, ya, misalkan ini organ yang keluar, ya, tidak dimasukkan kembali, ya, gunakan plastik, tolong pegang, ya, gunakan plastik, lalu kita plester 3 sisi. Ya, plester 3 sisi. Sisi pertama, sisi pertama, kedua, ya, pertama, kedua, tiga. Di ujung-ujung plastiknya. Jadi dia nanti akan nempel ke kulit. Nah, satu sisi ini terbuka. Satu sisi ini terbuka. Untuk sirkulasi udara masuk. Karena kalau dia tertutup, nanti dia akan menyebabkan kelembapan di sini. Ini terjadi untuk rongga perut dan juga untuk di rongga dada. Sama kalau di perut atau di dada. Ya. Kalau ada benda yang keluar atau terjadi luka tembak. Ya. Sama cara pertolongannya seperti ini. Ya, ingat ya, 3 sisi, satu sisi dibuka. Ya. Satu sisi dibuka. Hanya 3 sisi saja yang di plester. Itu untuk pertolongan cedera jaringan lunak. Ya. Ya, untuk cedera jaringan lunak. Ya, udah paham ya Kak ya? Ada pertanyaan Kak? Cuman kalau misalnya ada yang kayak tadi dijelaskan untuk luka robek ya. Luka robek misalnya dagingnya kelupas tapi belum copot masih di sini. Itu sebaiknya dicabut atau tetap ditempel aja atau gimana? Nah, oke. Dalam pertolongan pertama tidak disarankan untuk mencabut apapun, untuk benda, ya, untuk benda yang menancap atau kulit, bagian kulit yang terkelupas, tidak disarankan untuk mencabut. Maka tadi kita gunakan apa? Pembalut butterfly tadi ya, ya, kita tempel kembali bagian yang kulit yang terbuka. Andai kulit yang terbuka seperti ini, kita tempel kembali. Lalu kita berikan plester yang berbentuk kupu-kupu tadi, ya, plester yang berbentuk kupu-kupu, ya, kita buat, dari plester cepat. Ini bagian tengahnya kan nggak rekat ya, nggak ada lemnya, jadi dia mempermudah dalam pertolongan nanti di rumah sakit.
Ini caranya kita buat untuk plester berbentuk kupu-kupu. Ada juga yang sudah menjual ya dalam bentuk jadi ya. Ya, berbentuk seperti kupu-kupu. Nah, ini bagian ini yang terkelupas misalnya. Kita tempel, lalu kita berikan ini. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau dia memanjang seperti ini ya, 1, 2, 3. Seperti itu. Lakukan pertolongan kayak tadi. Untuk pertolongan luka sobek ya. Jadi kalau lukanya itu kulitnya sudah keluar, udah ada yang terputus bagiannya, ya. Kalau bahasa kitanya apa ya? Ngampleh gitu ya. Ya, menggantung seperti itu namanya luka sobek, avulsi. Ya, kita buat seperti ini, lalu kita tutup dengan kasa, ya, dengan kasa steril atau membalut yang bersih, ya. Tutup dengan mitela boleh, ya, seperti ini, lalu dibalut, ya, seperti kita contohkan penanganan luka sobek pada pembelajaran sebelumnya, ya. Itu ingat, dalam sebuah pertolongan penolong tidak boleh panik, ya, tidak boleh panik, apapun kondisinya. Walaupun kita ngeri dengan ada yang luka seperti itu, luka sobek yang begitu, wah, keluar darah banyak, amis, keluar darah banyak. Nah, kita sebagai penolong tidak boleh panik, karena kalau panik buyar semua apa yang mau kita lakukan. Lalu kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kita juga gunakan masyarakat sekitar untuk menolong. Ketika kita lakukan pertolongan, masyarakat sekitar kita instruksikan, kita minta bantuannya untuk menolong kita, entah mensuplai alat-alat atau kita arahkan mereka untuk menelepon ambulans. Ya, itu untuk penanganan luka sobek, robek, luka iris, luka lecet. Penanganan dalam bab cedera jaringan lunak. Dari sesi yang saya berikan, mudah-mudahan sudah paham semua. Ya, kalau kurang paham nanti bisa datang silaturahmi ke Komite Kemanusiaan Indonesia, bertemu dengan saya dan rekan-rekan. Kita akan berbagi ilmu, share. Mungkin apa yang saya berikan di sini akan ada penanganan yang berbeda, ya. Tapi selama itu berdasarkan medis dasar, tidak menjadi perdebatan. Ya. Asalkan itu tepat. Asalkan itu berdasarkan medis dasar. Ada teknik-teknik yang lain mungkin, ada teknik-teknik yang lain yang memang itu bisa mempermudah. Bagi saya, ini ilmu yang saya dapat, saya berbagi dengan teman-teman. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi penanganan pertolongan pertama di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.